Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel yang membahas masalah-masalah psikologi. Kali ini kita masih membahas stimulasi pada anak prasekolah. Pada video yang lalu di sesi 3 saya membahas perkembangan fisik motorik. Silakan dicermati lagi ya pada video bagian 3. Nah, kali ini kita akan membahas stimulasi aspek bahasa. Sekedar mengingatkan, stimulasi itu apa sih? Stimulasi itu adalah upaya yang dilakukan oleh lingkungan, dalam hal ini mungkin oleh orang tua, oleh pengasuh, yang tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, prinsipnya, jika orang tua ingin anak berkembang optimal, maka harus dilakukan upaya menambah dan meningkatkan kemampuan dan kompetensi anak. Bahasa itu adalah aspek yang sangat penting ya, karena bahasa merupakan penghubung penghubung antara satu orang dengan orang yang lain. Pengembangan aspek bahasa pada anak prasekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa ajak anak untuk bercakap-cakap, ngobrol, ya meskipun responnya mungkin masih terbatas, atau mungkin pada beberapa anak yang lambat bicara malah tidak merespon secara verbal, tapi tetap harus dilakukan upaya stimulasi ya. Kemudian yang berikutnya, jika anak sudah bisa bicara tapi masih cadel atau cedal, jangan diledek, jangan dimarahi atau dibuat merasa tidak nyaman karena kecadelannya itu. Apa yang harus kita lakukan? Untuk sebagai upaya korektif, kita bisa lakukan mengulangi kembali ucapannya yang keliru agar anak mengetahui cara pengucapan yang benar, walaupun mungkin pada saat itu anak belum bersedia untuk mengulang, seperti itu. Kemudian yang berikutnya masih terkait dengan stimulasi aspek bahasa, adalah dengan membacakan buku untuk anak-anak ya. Buku cerita, buku dongeng, atau apa yang sekiranya menarik untuk anak. Kalaupun misalnya Bapak Ibu bisa mendongeng langsung tanpa buku, silakan. Itu juga merupakan salah satu cara untuk menstimulasi aspek bahasa. Membacakan buku untuk anak prasekolah, tujuan utamanya adalah agar anak tertarik dengan bacaan dan memiliki minat baca ya. Jadi tujuannya itu tertarik dengan bacaan dan memiliki minat baca. Di dalam sesi lain saya akan membahas mengapa anak harus memiliki minat baca ya. Kemudian yang berikutnya masih terkait dengan stimulasi aspek bahasa. Saat membacakan buku, buat suasananya nyaman ya. Bukunya juga harus menarik, mungkin tampilannya berwarna-warni, kemudian bergambar, dan anak diberi kesempatan untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Biasanya anak-anak banyak bertanya ini dan itu. Diikuti dan direspon saja pertanyaannya ya. Buku yang dibaca boleh yang tebal, tetapi terdiri dari cerita-cerita pendek di dalamnya. Jadi boleh saja banyak cerita, tapi sebaiknya dalam satu sesi membaca itu bisa tamat satu cerita, seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Supaya rasa penasaran anak juga sudah terpenuhi terkait dengan isi bacaan ya. Kemudian yang berikutnya ada tips ya. Pengasuh harus mampu membacakan buku dengan berirama. Jadi jangan kalau kata orang Sunda mah nerolong ya bacanya. Jadi harus berirama, jangan seperti robot membacanya. Harus memperhatikan tanda baca juga. Nah, kemudian selain membacakan buku, anak-anak juga bisa diperdengarkan dengan lagu-lagu anak-anak. Biarkan anak menyimak dan mempelajari, agar cara komunikasi anak lebih luwes dan tidak seperti robot. Karena kan kalau lagu anak-anak tuh berirama seperti itu. Jadi biarkan anak belajar supaya dia juga bicaranya juga lebih berirama, tidak seperti
robot dan kaku ya. Banyak sekarang anak-anak karena pengaruh mungkin tayangan di YouTube ya yang kaitannya, mungkin maksudnya sih stimulasi aspek bahasa, tapi mungkin cara tokoh itu mengucapkan atau menyampaikan kalimat-kalimatnya itu tidak luwes. Jadi anak-anak sekarang juga ada kecenderungannya bacanya kaku seperti robot, jadinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk anak-anak muslim, nah masa prasekolah ini juga adalah kesempatan terbaik ya untuk mulai memperdengarkan bacaan Al-Quran. Sebetulnya dari sejak hamil juga, dari sejak ibu hamil seharusnya sudah mulai mendengarkan bacaan Al-Quran, bahkan mungkin membacanya ya. Kenapa kita di usia prasekolah ini kita mulai perdengarkan dengan bacaan Al-Quran? Karena daya ingat anak yang cepat meresap seperti spons ya. Jadi maka akan banyak informasi, akan mudah buat anak untuk menyerap bahasa yang disampaikan, termasuk juga dalam hal ini untuk bisa hafal bacaan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ini menjadi awal untuk nanti anak-anak kita bisa hafiz ya, seperti itu. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Kemudian untuk menambah kosakata, Bapak Ibu atau pengasuh bisa menempelkan nama-nama benda pada tempatnya. Misalnya pada papan tulis kita tulis papan tulis, pada dinding kita tulis dengan huruf kecil ya pada kertas dinding, pada meja makan misalnya kita tuliskan meja makan, itu menggunakan huruf kecil semuanya. Itu juga membantu untuk menambah kosakata anak ya. Kemudian yang berikutnya yang masih bisa kita lakukan adalah, pertanyaannya boleh nggak sih anak-anak nonton TV gitu kan, ini terkait dengan perkembangan aspek bahasa ya, untuk stimulasi aspek bahasa. Oh boleh nonton TV, tapi perhatikan ya durasinya, jangan juga menonton tayangan yang tidak sesuai dengan usianya. Memang agak sulit sih mencari tayangan yang pas untuk anak sekarang ini. Juga hindari tontonan yang tokoh-tokohnya berbicara kaku ya, seperti robot, seperti yang saya sampaikan tadi, karena akan mudah sekali ditiru oleh anak. Karena kan tadi anak itu kemampuan menyerap informasinya, daya ingatnya luar biasa, seperti spons yang menyerap air ya. Jadi cepat sekali dia menyerap contoh seperti itu. Kemudian ya itu kan banyak kan film-film kartun yang cara tokohnya berbicaranya dengan cara-cara yang kaku. Nah baiknya itu dikurangi seperti itu. Jadi masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi perkembangan aspek bahasa anak. Segitu dulu ya Bapak Ibu, kebanyakan juga nanti malahan nggak ada yang ditiru sama sekali, nggak ada yang dicoba. Jadi coba stimulasi anak dari sisi aspek bahasanya dengan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga dimudahkan untuk mencoba dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.